Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Yang saya hormati Prof. Herman, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang Research and Distance Education. Materi ini adalah tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh sebetulnya. Dan ini ada pada buku Teaching and Learning at a Distance. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita awali presentasi ini dengan melihat tujuan dan objektif, bahwa penelitian ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk meringkas penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ itu. Kemudian objektifnya bisa kita lihat pada slide. Yang pertama, menjelaskan penelitian yang berhubungan dengan hasil pembelajaran. Jadi terkait dengan outcome. Jadi tidak hanya sekedar proses. Yang kedua, menjelaskan penelitian tentang persepsi pelajar atau pembelajar terhadap pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, menjelaskan penelitian tentang atribut pembelajar atau atribut pelajar dan variabel lainnya dalam situasi pendidikan jarak jauh. Yang keempat, dia berbicara tentang interaksi dalam pendidikan jarak jauh. Dan yang terakhir, nanti akan disajikan ringkasan penelitian tentang pendidikan jarak jauh ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada sub pembahasan yang pertama. Nanti ada 8 subbab pembahasan. Yang pertama adalah kita bicara tentang dasar penelitian pendidikan jarak jauh. Dalam artikel ini dikatakan bahwa terdapat 3 kutipan penting untuk pengembangan bidang pendidikan jarak jauh. Dan pernyataan-pernyataan ini mewakili tema penelitian klasik yang ditulis oleh para leader di bidang pendidikan atau para praktisi pendidikan pada masanya, sehingga hari ini tetap menjadi panduan di lapangan menurut Simonson 2009. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama, apa yang dikemukakan oleh James Pin, salah satu pendiri bidang teknologi pendidikan modern. Pada tahun 1953 dia menulis, akhirnya karakter paling mendasar dan penting dari suatu profesi adalah bahwa keterampilan yang terlibat didasarkan pada teori dan penelitian ilmiah. Jadi yang pertama sekali adalah bahwa dasar penelitian dalam pendidikan jarak jauh itu adalah harus berdasarkan teori dan penelitian ilmiah. Itu dulu yang harus menjadi foundation atau pijakan. Yang kedua, apa yang dikemukakan oleh Campbell dan Stanley dalam monograf klasik tahun 63, dalam sebuah eksperimen dia menyatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai praktek pendidikan, memverifikasi peningkatan pendidikan, dan membangun tradisi kumulatif adalah dengan membuang kearifan lama atau old wisdom yang mendukung kebaruan yang derajatnya rendah atau inferior novelties. Jadi Campbell dan Stanley ingin menyatakan bahwa
tradisi ya dalam penelitian pendidikan jarak jauh ini itu harus berani gitu ya, harus berani untuk membuang old wisdom ya atau kearifan lama. Nanti kita akan ketemu ya, misalnya apa yang kontroversi yang ditemukan oleh Clark misalnya, bahwa media itu hanyalah sebagai sarana gitu ya, bukan yang menentukan gitu ya. Itu salah satunya saja gitu ya. Jadi kita harus dasar yang kedua atau pijakan yang kedua yang harus dipegang ya dalam penelitian-penelitian di bidang pendidikan jarak jauh ini adalah harus berani membuang kearifan lama atau old wisdom yang mendukung, walaupun dia punya novelties, tapi katanya di sini derajatnya rendah gitu ya, atau inferior novelties. Jadi itu yang kedua ya, tentang berani membuang old wisdom. Yang ketiga apa yang dikemukakan oleh Richard Clark sendiri gitu ya, dalam pernyataan kontroversialnya tahun ya 83 gitu ya, dan 2012 juga. Dia menyatakan bukti terbaik saat ini adalah bahwa media hanyalah sarana yang memberikan instruksi tetapi tidak mempengaruhi prestasi siswa. Jadi hanya sarana ternyata media itu. Lebih dari truk yang mengantarkan bahan makanan yang menyebabkan perubahan nutrisi ya. Hanya konten pada media tersebutlah yang dapat mempengaruhi pencapaian. Jadi konten ya, menurut Richard Clark. Nah ini pijakan-pijakan dasar gitu ya dalam penelitian pendidikan jarak jauh. Jadi 3 hal ini yang harus kita pegang. Kita masuk pada sub pembahasan yang kedua tentang fokus penelitian dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah teknologi yang semakin canggih telah memaksa redefinisi ya pendidikan jarak jauh. Pada saat yang sama, fokusnya itu telah bergeser kepada pendekatan yang lebih berpusat kepada siswa. Itu ya memang sudah menjadi sebuah keharusan. Jadi fokusnya adalah kita perlu meredefinisi kembali gitu ya. Apa sih pendidikan jarak jauh itu? Jangan-jangan dengan perkembangan teknologi sekarang ternyata perlu adanya definisi baru ya. Itu tidak menjadi hal yang tabu atau tidak boleh. Makanya fokus penelitian perlu melakukan redefinisi itu. Yang kedua, para peneliti tidak hanya melihat prestasi, tetapi memeriksa atribut dan persepsi pelajar serta pola interaksi dan bagaimana dia berkontribusi. Jadi tidak hanya melihat prestasi gitu ya, tapi juga hal-hal lain ya, termasuk di dalamnya atribut, persepsi, pola interaksi dan lain-lain. Yang ketiga, meskipun ada minat yang tinggi pada teknologi, fokusnya bukan pada media mana yang terbaik, tetapi pada atribut media apa yang dapat berkontribusi positif pada pengalaman mengajar, pengalaman belajar yang setara dan positif. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita tidak peduli gitu ya menggunakan teknologi apa, akan tetapi lebih kepada atribut media yang berkontribusi gitu ya. Jadi walaupun dengan teknologi yang canggih tapi tidak berkontribusi ya tidak akan menjadi fokus ya dalam penelitian. Jadi memang harus kita tumpukan fokus kita pada atribut media yang berkontribusi, bukan pada medianya, bukan pada teknologinya. Itu yang terpenting. Oke, lanjut kita melihat apa yang dikemukakan oleh Boris Helmberg ya, seorang ahli dan peneliti PJJ terkemuka.
tahun 97 dia menyatakan ya bahwa struktur penelitian PJJ harus mencakup 7 hal ya, ada 7. Jadi yang pertama itu filsafat dan teori pendidikan jarak jauh. Nah, jadi bisa saja nanti penelitian itu lebih spesifik tentang filsafat dan teori dalam pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, siswa jarak jauh dan lingkungan, kondisi dan motivasi belajar atau ya pembelajar jarak jauh ya, termasuk lingkungannya dan kondisi serta motivasi belajar. Yang ketiga presentasi materi pembelajaran ya, atau materi pelajaran. Jadi bagaimana mengeksplain atau bagaimana materi itu bisa transformasikan kepada peserta didik ya. Jadi bagaimana dia presentasinya, penyajiannya seperti itu. Kemudian yang keempat, dia tentang komunikasi dan interaksi antar siswa dan organisasi pendukungnya. Jadi communication ya, itu yang harus menjadi keywordnya. Kemudian interaction. Jadi komunikasi dan interaksi itulah dua hal ini yang juga menjadi fokus ya dalam penelitian pendidikan jarak jauh. Yang kelima tentang administrasi dan organisasi ekonomi ya. Jadi ya dia tidak hanya bicara dalam tataran proses ya, tapi pada termasuk kalau di sini kalau dilihat administrasi dan organisasi di dalamnya juga ada manajemen. Yang keenam, sistem ya. Bicara tentang fokus penelitian pada sistem, misalnya pada topologinya gitu ya, pada perbandingannya gitu ya, pada evaluasinya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, perlu juga untuk meneliti sejarah pendidikan jarak jauh itu sendiri, karena semakin banyak penelitian-penelitian tentang sejarah gitu ya, bagaimana PJJ ini dari awal sampai sekarang ini dilaksanakan, maka akan semakin memperkaya hazanah bidang pendidikan jarak jauh ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjut pada subbab yang ketiga ya, tentang hasil pembelajaran ya. Tentang hasil pembelajaran. Ratusan studi perbandingan media menunjukkan dengan tegas bahwa tidak ada perbedaan signifikan yang melekat dalam efektivitas pencapaian media. Ini memang mazhabnya Clark gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan ya. Jadi kalau yang kita lihat media gitu ya. Karena itu fokus penelitian masa depan harus pada pengajaran itu sendiri, karena itu adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan prestasi siswa. Ya. Whittington tahun 87. Kemudian sayangnya katanya banyak penelitian dalam pendidikan jarak jauh itu masih dari jenis perbandingan media saja gitu. Jadi misalnya kita menggunakan e-learning misalnya dengan menggunakan Tala blended misalnya. Ya, itu sebetulnya boleh-boleh saja, tapi seharusnya gitu ya. Lebih dari itu ya, lebih dari itu. Baik, lanjut kita ada pembahasan tentang ringkasan penelitian terbaru gitu ya dalam konteks tulisan ini. Apa yang dikemukakan dalam penelitian tentang evaluation of evidence-based practice in online learning ya. Ini penelitian dengan literatur review ya, dengan pisau meta analisisnya. Tahun 2009 penelitian ini meneliti 51 ya artikel lah, 51 penelitian yang telah dilakukan tentang yang pertama membandingkan kondisi online dengan tatap muka. Jadi antara online versus face to face gitu ya. Jadi bagaimana pembelajaran
online versus face to face. Kemudian yang kedua, mengukur hasil belajar siswa ya. Jadi bagaimana hasil belajar siswa ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Kemudian yang ketiga, menggunakan desain penelitian yang ketat gitu ya. Yang keempat, memberikan informasi yang memadai untuk menghitung besaran efek gitu ya. Jadi efek dari penggunaan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran online ini. Meta-analisis menemukan ya bahwa rata-rata siswa dalam kondisi pembelajaran online tampil lebih baik daripada mereka yang menerima pembelajaran tatap muka. Ini hasil penelitian tahun 2009 ya. Jadi nanti kita akan tahu ya di belakang apa sih yang menyebabkan rata-rata siswa itu kondisi pembelajarannya lebih baik daripada yang face to face gitu ya. Laporan 70 halaman dari tulisan ini ya, baik informatif dan ilmiah. Dan ini dokumen penting yang berupaya memberikan laporan penelitian tentang efektivitas pendidikan jarak jauh. Kemudian berikutnya waktu belajar, materi, dan kolaborasi. Siswa online menghabiskan lebih banyak waktu, memiliki akses ke lebih banyak materi, dan berkolaborasi secara berbeda dari yang dilakukan siswa tradisional. Nah, ini sebetulnya alasannya ya. Jadi kenapa sih PJJ itu sebetulnya hasilnya lebih baik gitu ya dibandingkan dengan face to face. Dalam konteks penelitian ini ternyata yang pertama adalah waktu belajar ya. Harus kita sadari bahwa belajar online itu memerlukan space waktu yang lebih lama sebetulnya dibandingkan ketika kita belajar face to face ya di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua materinya lebih luas gitu ya karena memang bisa diambil dari berbagai resource ya yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga kolaborasi. Nah, ini memang harus menjadi concern kita juga bahwa ternyata sebetulnya belajar secara online itu perlu kolaborasi ya. Tidak bisa tidak efektif kalau sendiri gitu ya. Tidak efektif kalau sendiri. Nah, ini 3 hal yang sebetulnya ya logis menurut saya kalau dikatakan pembelajar online itu lebih baik gitu ya dibanding dengan face to face. Kemudian yang ketiga, hasil dari NSSI ya tahun 2012 ya, National Survey of Student Engagement, ini di Amerika, melaporkan bahwa siswa yang mengambil kursus online atau pembelajaran online menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk pembelajaran mereka daripada kuliah tatap muka. Ini juga menguatkan ya betapa kalau kita kuliah online atau belajar secara online itu sebetulnya waktunya malah lebih banyak yang harus dihabiskan. Apa yang dikemukakan Brad and Sander ini tahun 2013 semakin menguatkan lagi apa yang dikemukakan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada laporan penelitian ya dari Mary K. Talen ya, dan Reynolds merangkum penelitian tentang online teaching and learning ya tahun 2006. Tinjauan ini disusun dalam 4 kategori utama. Yang pertama dia bicara tentang lingkungan, yang kedua dia bicara tentang hasil pembelajaran, yang ketiga karakteristik pembelajar, yang keempat adalah karakteristik administratif dan kelembagaan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan penting ya dari penelitian ini adalah temuan penelitian bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap pembelajaran online. Jadi hasil penelitiannya bahwa ternyata siswa itu memiliki sikap yang positif dan bahwa kecemasan komputer ya atau computer anxiety itu tidak menjadi masalah sebetulnya bagi sebagian besar siswa. Jadi ya kadang ada yang gaptek kan.
Itu yang dimaksud yang kecemasan komputer. Sebetulnya untuk kondisi tahun 2006 itu sendiri ya di Amerika, yang walaupun kita flashback ke Indonesia, taruhlah sekarang, saya pikir situasinya juga sudah sama gitu ya, lebih kurang, bahwa faktor gaptek tadi ya, kecemasan komputer itu bukan sesuatu yang menghalangi bagi pelajar-pelajar kita untuk dilaksanakan secara online. Itu yang penting. Kemudian berikutnya, pembelajaran online yang dirancang dengan baik ya dilaporkan menghasilkan lebih banyak hasil pembelajaran positif dan terkait dengan kepuasan siswa secara keseluruhan. Jadi apa yang dihasilkan dari penelitian ini adalah desain dan kualitas pembelajaran online itulah yang menentukan gitu. Jadi bagaimana kita mendesain, bagaimana kualitas dari pembelajaran yang dilaksanakan secara online itulah yang penting gitu ya. Dan itu yang akan menentukan hasil pembelajaran yang positif. Kemudian tahun 2005 itu Roosevelt dan Watkins ya meninjau literatur yang berhubungan dengan keberhasilan siswa K12 ya, atau siswa sekolah dasar dan menengah gitu ya. Dalam pembelajaran online, bahwa tingkat penyelesaian siswa online di sekolah virtual K12 meningkat gitu ya. Sebagian besar siswa daring atau siswa online menerima nilai B bahkan lebih baik, dan tingkat kepuasan siswa, guru, orang tua, dan administrator dengan pengajaran online tinggi. Jadi ini hasil penelitian yang ya luar biasa sebetulnya. Jadi nilainya, hasilnya baik gitu ya, bahkan lebih baik. Kemudian siswa puas, guru puas, orang tua puas, kemudian administrator juga puas gitu ya dengan pengajaran online. Tahun 2005. Pada tahun 2004, Allen ya dan kawan-kawan melakukan telaah effectiveness of distance learning. Ya, jadi efektivitas dari pendidikan jarak jauh, dan melaporkan bahwa siswa di kelas PJJ itu ya sedikit lebih baik daripada siswa yang diajarkan secara tradisional. Jadi ini sebetulnya luar biasa ya. Kenapa? Karena di tengah pendidikan kita yang mayoritas masih dilaksanakan secara tradisional, ternyata hasil penelitian ya tahun 2004 itu menyatakan bahwa siswa dengan pembelajaran online lebih baik gitu ya daripada secara tradisional ya. Temuan saat ini menunjukkan bahwa teknologi PJJ tidak selalu menciptakan lingkungan belajar yang kurang efektif, dan dalam beberapa kasus dapat meningkatkan efektivitas. Jadi ini sebuah tantangan gitu ya. Kemudian berikutnya, tampaknya cukup jelas bahwa kelas PJJ yang dirancang dengan baik dan kompeten sama efektifnya dengan kelas yang diajarkan dirancang secara tradisional. Jadi kuncinya di situ lagi gitu ya. Jadi ya bagaimana desain gitu ya, desainernya dan kualitas yang disajikan dalam pembelajaran online. Oke. Berikutnya tentang persepsi pembelajar atau persepsi siswa ya dalam PJJ, terhadap PJJ. Sun dan kawan-kawan gitu ya, atau tahun 2008 berusaha untuk menentukan faktor kritis yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan siswa. Ya, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sikap instruktur terhadap PJJ, kualitas pembelajaran, persepsi kegunaan konten, fleksibilitas kursus, dan kecemasan komputer siswa adalah faktor paling penting yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan. Nah, ini tentang persepsi ya. Jadi ada penelitian tahun 2008 ini yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi persepsi itu adalah pertama
sikap instruktur. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Yang ketiga, persepsi kegunaan konten ya. Kemudian fleksibilitas. Yang berikutnya adalah kecemasan komputer. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ya dan kepuasan pembelajaran. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Oskan tahun 2008 ya, bahwa kualitas instruktur, kualitas sistem, dan kualitas konten ditemukan terkait dengan kepuasan siswa. Jadi semuanya berkolaborasi berkorelasi ya dengan sangat erat gitu ya terhadap kepuasan siswa. Berikutnya Selim ya tahun 2007 melaporkan hasil penelitiannya bahwa sikap instruktur terhadap teknologi, gaya mengajar, kompetensi komputer siswa, penggunaan kolaborasi interaktif, konten kursus, dan efektivitas sistem teknologi adalah faktor penentu keberhasilan pendidikan jarak jauh. Nah ini, jadi semakin terbuka bahwa ya instruktur penting atau gurunya penting gitu ya. Kemudian gaya mengajarnya juga penting. Kemudian kompetensi komputer siswa juga penting. Kolaborasinya secara interaktif penting. Kontennya penting ya. Kemudian efektivitas sistem juga penting ya. Dan itu menjadi penentu keberhasilan pendidikan jarak jauh. Jadi memang banyak hal, banyak variabel ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Dan faktor-faktor itulah yang harus dikelola dengan baik oleh seorang guru ya atau instruksional. Oke, selanjutnya kita masuk pada sub yang kelima ya dari 8 tentang atribut pembelajar. Di sini dikemukakan bahwa sense of community telah menjadi area penelitian penting dalam pendidikan jarak jauh. Jadi sense ya. Jadi bahwa persepsi siswa terhadap komunitas terkait dengan peningkatan kepuasan terhadap pembelajaran online. Jadi komunitas gitu ya. Jadi persepsinya terhadap komunitas pembelajaran online gitu ya. Itu sangat penting gitu ya untuk peningkatan kepuasan dalam pembelajaran online. Kemudian Wang dan kawan-kawan tahun 2003 menemukan bahwa angka putus sekolah untuk program pendidikan jarak jauh yang mereka pelajari adalah sekitar 26%. Jadi ya masih tinggi gitu ya, bahwa lebih banyak yang tidak putus gitu ya daripada yang berhenti dari pembelajaran online gitu ya atau pendidikan jarak jauh gitu. Lauby ya tahun 92 meneliti hubungan antara variabel akademik dan integrasi sosial serta kegigihan siswa tingkat menengah dalam program PJJ. Ya dari 351 survei ya. Dia melakukan survei ya. Kemudian hasilnya adalah Oke. 124 ya orang gitu ya. Dari 181 ya yang mengisi survei itu menyelesaikan gitu ya pendidikan jarak jauhnya gitu ya, atau pendidikannya gitu ya dengan dengan teknologi jarak jauh itu. Jadi kalau dilihat ya 3 kali lipat dari yang tidak menyelesaikan itu. Kemudian berikutnya Talen dan Ranel ya tahun 2006 melaporkan dalam ulasan penelitian bahwa sang pertama lingkungan belajar berbasis web memperhitungkan gaya kognitif peserta anak ya. Nah ini jadi ini atribut-atributnya gitu ya, gaya kognitif ya. Kemudian berikutnya peserta didik menyukai kemampuan mereka untuk mengendalikan lingkungan belajar mereka dan berpikir kontrol ini lebih dari kenyamanan tetapi mempengaruhi kepuasan dan keterlibatan. Ya.
Jadi lingkungan belajar yang yang kondusif gitu ya, lingkungan belajar online yang kondusif itu mempengaruhi gitu ya kepuasan dan partisipasi mereka. Kemudian yang ketiga, gaya belajar ya, learning style ini berkaitan dengan penggunaan alat pengajaran dan pembelajaran online. Itu atribut-atributnya ya. Kemudian berikutnya dan pada akhirnya ya, Talent dan Runnel melaporkan bahwa satu pendekatan buruk untuk semua orang sehingga berbagai pendekatan harus dipertimbangkan oleh desainer instruksional. Jadi maksudnya adalah dalam pendidikan jarak jauh pendekatannya juga harus beragam gitu ya. Kenapa harus beragam? Karena memang karakteristik dari peserta didik gitu ya itu beda-beda gitu ya. Jadi harus tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja, itu yang harus dicatat. Berikutnya yang keenam ya dari 8 itu adalah tentang interaksi ya, ada interaksi. Interaksi adalah satu topik yang paling banyak dibahas dalam pendidikan jarak jauh ya. Itu kemudian Mahli ya tahun 2007 meninjau literatur tentang melakukan tinjauan literatur tentang interaksi dalam pendidikan jarak jauh dan menyimpulkan bahwa interaksi adalah komponen utama dari setiap program pendidikan jarak jauh yang efektif. Jadi interaction itu menurut Mahli ya itu adalah komponen utama untuk PJJ yang efektif. One Street tahun 2006 ya melakukan tinjauan literatur yang berhubungan dengan interaksi dalam pembelajaran online dan melaporkan bahwa definisi interaksi termasuk pertukaran instruksional, komunikasi yang dimediasi komputer dan koneksi sosial atau psikologis. Jadi lagi-lagi ya interaksi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran instruksional, kemudian komunikasi di dalamnya ya yang dimediasi oleh teknologi ya komputer dan teknologi IT lainnya, dan termasuk di dalamnya adalah koneksi sosial atau hubungan psikologis. Bernard ya tahun 2009 memberikan informasi penting tentang interaksi dalam meta-analisisnya dari 74 penelitian yang berkaitan dengan interaksi, menyatakan bahwa secara keseluruhan kekuatan interaksi itu dikaitkan dengan peningkatan hasil pencapaian. Ya, lebih khusus lagi dilaporkan bahwa interaksi siswa ke siswa dan siswa ke konten memiliki dampak yang lebih besar daripada interaksi siswa ke guru. Jadi dalam konteks interaksi gitu ya, bahwa dalam pendidikan online atau pendidikan jarak jauh itu bahwa interaksi siswa ke siswa dan siswa ke konten itu adalah yang paling utama gitu ya. Jadi sedangkan interaksi siswa dengan guru itu hanya semacam suplemen gitu ya, tidak yang utama. Ya, makanya dalam pembelajaran Prof. Herman ya kita lihat beliau sudah mendesain sedemikian rupa, kemudian yang berinteraksi di dalam pembelajaran itu lebih banyak adalah siswa ke siswa dan siswa ke konten gitu ya, dan itu yang bisa saya tangkap dari hasil penelitian ini ya. Jadi kalau boleh dikatakan seorang guru dalam pembelajaran online itu dia ada di belakang layar gitu ya, dia menyeting gitu ya. Tapi yang berinteraksi itu justru adalah siswa ke siswa dan siswa ke konten. Berikutnya, ketika kursus pendidikan jarak jauh direncanakan, perancang berusaha untuk menghasilkan pengalaman belajar mengajar yang secara umum mengharuskan siswa untuk mencurahkan 2.250 menit studi untuk setiap SKS. Jadi ya kurang lebih lah gitu ya. Kurang lebih berapa
nanti di akhir akan ketahuan ya. Kalau 2250 itu sekitar satu SKS-nya berarti sekitar ya 50 menitan gitu ya, kurang lebih sama sebetulnya dengan pembelajaran tatap muka sebetulnya. Tapi yang diperlukan sebetulnya untuk pembelajaran online sebetulnya jauh lebih dari itu. Orellana ya tahun 2006 melaporkan penelitian yang menarik ya, menghubungkan ukuran kelas dengan interaksi. Jadi interaksi yang baik ya dalam pendidikan online itu adalah satu instruktur itu adalah 20 siswa. Itu yang paling baik. Itu yang baik gitu ya. Tapi yang optimal gitu ya, ukuran kelas sekitar 16 orang adalah yang terbaik. Jadi kalau bisa ya kisaran 16 sampai 20 gitu ya. Bahkan ada juga yang lain maksimal sampai 25. Itu untuk ukuran pengikut ya, pengikut mata kuliah. Dan mata kuliah kita ini sangat ideal gitu ya. Ya, kita ada 6 orang dan 6 orang ini sangat menentukan ya. Dari segi interaksi sebetulnya jumlah person ya, atau jumlah peserta itu sudah sangat baik gitu ya. Penelitian mengenai interaksi dan teknologi PJJ menunjukkan bahwa teknologi yang berbeda memungkinkan tingkat interaksi yang berbeda. Namun mirip dengan studi perbandingan yang menguji prestasi, penelitian yang membandingkan jumlah interaksi yang berbeda menunjukkan bahwa interaksi memiliki sedikit pengaruh terhadap prestasi. Jadi teknologi yang berbeda memungkinkan tingkat interaksi yang berbeda, itu pasti gitu ya. Kemudian penelitian yang membandingkan jumlah interaksi yang berbeda menunjukkan bahwa interaksi memiliki pengaruh gitu ya terhadap prestasi. Oke, kita lanjut pada subbab yang ketujuh, hambatan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Burs dan Muhlenberg ya mengkaji literatur mengidentifikasi 64 hambatan potensial dalam implementasi pendidikan jarak jauh. Ini dilakukan tahun 2000 ya penelitian. Ya dia survei ya banyak sekali, silakan dilihat ya. 1150 guru dan pelatih, 648 manajer ya, kemudian 167 administrator, kemudian yang sisanya adalah peneliti dan para siswa. Hasilnya adalah ketika dianalisis, hambatan terkuat untuk pendidikan jarak jauh itu adalah ya urutan 1 sampai 10 itu. Yang pertama adalah komitmen waktu. Ini yang paling utama sekali. Jadi hambatannya adalah komitmen waktu, dan saya pribadi terus terang merasakan sekali gitu ya. Ya karena pengalaman belajar online-nya juga terbatas, maka komitmen waktu ini luar biasa. Dan ini menjadi catatan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kurangnya dana dalam implementasi. Nah, ini juga ya dalam konteks sekolah gitu ya, di tempat kita pun juga ini menjadi kendala, hambatan. Yang ketiga, perlawanan organisasi. Nah, organisasi juga kadang masih ada yang semacam ya rentan terhadap pendidikan online, atau tidak menerima gitu ya, atau kurang respect terhadap pendidikan jarak jauh. Kemudian yang keempat, kurangnya visi bersama untuk PJJ dalam organisasi. Jadi visi bersama itu penting ya dalam mewujudkan pendidikan jarak jauh. Yang kelima, kurangnya staf pendukung. Nah, ini juga bagian dari hambatan. Yang keenam, perencanaan strategisnya tidak ada. Jadi sebetulnya kalau mau bikin
pendidikan jarak jauh itu harus diawali dengan perencanaan yang matang gitu ya. Kalau dalam istilah IT itu ada blueprint gitu ya. Dalam istilah bisnis itu ada blueprint. Kemudian lambatnya implementasi ini juga penting gitu ya, karena seringkali idenya sudah ada, kemudian perencanaannya sudah ada, tapi implementasinya lambat gitu ya. Yang kedelapan, kompensasi. Nah, ini juga terkait dengan keberpihakan dari lembaga atau organisasi atau sekolah. Jadi mestinya orang dengan memanfaatkan pembelajaran online itu diberi kompensasi yang sewajarnya gitu ya, atau lebih gitu ya, karena ini memiliki kesan yang bagus terhadap pembelajaran. Kemudian kesulitan mengikuti perubahan teknologi ya. Yang ke-10, kurangnya teknologi, maksudnya ya ruang kelas yang memadai, laboratorium, infrastruktur gitu ya, untuk mewujudkan pendidikan jarak jauh ini. Ini 10 hambatan dalam pendidikan jarak jauh. Dia menyatakan tadi ada 64 gitu ya. Jadi kalau mau tahu yang 11 sampai 64-nya nanti silakan dibaca secara utuh ya, laporan penelitiannya. Nah, dia juga mengemukakan yang paling urutan terakhir lah seperti itu. 5, 4, 10 terakhir dari hambatan dalam PJJ itu ya, ini ya berdasarkan urutan yang paling tidak signifikan gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama, persaingan dengan kursus atau kuliah di kampus atau metode tatap muka. Sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan gitu ya, atau tidak perlu ada persaingan antara tatap muka dan online. Kurangnya keahlian teknologi pribadi, kurangnya penerimaan terhadap kebijakan, kurangnya pengakuan transfer kredit, masalah dengan jarak waktu, masalah dengan zona waktu, biaya, tingkat pendidikan ya, peraturan lokal ya, peraturan pemerintah, masalah etika, kemudian kontrak serikat atau anggota profesi misalnya, kemudian kurangnya keterlibatan orang tua. Ini 10 hambatan yang paling tidak penting seperti itu ya, yang ditemukan oleh Melenberg dan kawan-kawan ini ya. Baik, Berg dan Melenberg ya menyimpulkan dengan mengidentifikasi perlunya perubahan budaya ya dalam organisasi. Nah, ini budaya organisasi penting ya. Dan yang terkait dengan organisasi ada 5 hambatan utama ya yang terkait dengan budaya organisasi. Yang pertama adalah ya perlawanan organisasi, artinya organisasi yang tidak mau berubah, itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, kurangnya visi ya, visinya sudah outdate gitu ya, sudah tidak up to date. Kemudian kurangnya perencanaan strategis. Nah, ini juga tidak ada blueprintnya, tidak ada kalau renstranya gitu ya, rencana strategisnya tidak ada. Kemudian lambatnya implementasi dan kesulitan mengikuti perubahan teknologi. Nah, ini 5 hal yang berhubungan langsung dengan budaya organisasi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Kemudian komunitas guru di Selatan Dakota ya, di Amerika Serikat juga mengemukakan alasan kenapa mereka enggan terlibat dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, mereka takut ya, ada ketakutan ya. Kemudian yang kedua, tentang pelatihan ya, kurangnya pelatihan. Kemudian waktu ya, pemanfaatan waktu. Yang terakhir adalah diperlukan perubahan. Kemudian guru-guru ini juga menunjukkan bahwa hambatan untuk menerapkan pendidikan jarak jauh di sekolah adalah ya, mereka butuh pelatihan gitu ya, tapi mungkin tidak mendapatkan yang semestinya. Kemudian kebutuhan dan kurangnya dukungan ya, baik dukungan organisasi maupun dukungan lingkungan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, takut pada proses gitu ya. Nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan terjadi kendala teknis misalnya
ya. Kalau di kita mati lampu atau misalnya hang komputernya dan seterusnya. Masalah pada penjadwalan, masalah teknis lainnya itu beberapa hambatan yang dirasakan oleh guru ya di selatan Dakota, Amerika. Berikutnya pembahasan yang ke-8 yang terakhir ya, itu ada bicara tentang telemedicine atau telehealth dalam konteks pendidikan gitu ya. Nah, pendidikan jarak jauh menjadi semakin penting dalam profesi kedokteran. Nah, ini yang perlu juga di garis bawahi, termasuk juga profesi hukum. Sebagai contoh, American Telemedicine Association ya atau ATA telah secara teratur mengumpulkan informasi penelitian tentang dampak telemedis ya. PubMed ya, ini salah satu database penelitian medis ya di Perpustakaan Kedokteran Nasional di Amerika. Itu melaporkan pada 2013 bahwa lebih dari 12.000 publikasi atau publikasi ilmiah yang berhubungan dengan telemedis dan telehealth diterbitkan. Jadi 12.000 publikasi bukan sedikit gitu ya. Itu berarti bahwa bidang ini memiliki daya tarik yang sangat baik gitu ya bagi para peneliti. ATA melaporkan ya, ATA melaporkan penelitian dalam 3 kategori ya. Yang pertama efektivitas biaya, yang kedua kualitas perawatan, yang ketiga adalah kepuasan pasien. Jadi 3 hal ini, 3 kategori ini yang yang banyak gitu ya diteliti oleh para peneliti di Amerika ya, bahkan di dunia. Efektivitas biaya, kemudian kualitas perawatan dan kepuasan pasien. Oke, kita lihat tentang efektivitas biaya. Satu studi yang dilaporkan oleh ATA ya 2013, kemudian Cryer, Shannon ya, Pan Amsterdam dan Lab tahun 2012 menemukan bahwa biaya medis dan farmasi yang lebih rendah, layanan yang lebih efisien, dan penerimaan di rumah sakit yang masih terbatas menghasilkan kelompok yang menggunakan telemedis. Jadi orang menggunakan telemedis itu alasannya adalah pertama lebih biaya medisnya lebih rendah gitu ya, biaya obatnya lebih rendah, layanannya lebih efisien. Kemudian kalau ke rumah sakit pun layanannya terbatas gitu ya, karena yang dilayani juga banyak gitu ya. Jadi tiga hal ini yang menjadi alasan kenapa mereka lebih suka dengan telemedis gitu ya. Studi lain melaporkan penurunan 25% dalam jumlah hari perawatan di tempat tidur dan pengurangan 19% dari rawat inap sambil mempertahankan tingkat kepuasan pasien yang tinggi. Jadi kalau menggunakan telemedis itu jumlah hari perawatan turun 25% gitu ya. Kemudian rawat inap turun 19%. Berikutnya telemedis ya dapat menjadi metode perawatan kesehatan yang efektif dari segi biaya dan berkualitas tinggi dalam banyak situasi. Jadi dari efektivitas biaya, hasil penelitian sudah menunjukkan positif atau sangat affordable gitu ya. Oke, berikutnya tentang kualitas perawatan. Tahun 2013 ya, ATA meninjau sejumlah penelitian dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kemampuan untuk mendapatkan informasi klinis, membuat diagnosis yang akurat, dan mengembangkan rencana perawatan yang diinginkan sama seperti perawatan tradisional ketika digunakan dengan tepat. Jadi telemedis ya kalau desain dengan tepat ya, maka kualitasnya tidak akan kalah gitu ya dari yang dilakukan secara offline atau yang dilakukan oleh rumah sakit atau layanan kesehatan yang piece to piece. Laporan 2013 menyimpulkan bahwa kualitas perawatan cenderung lebih tinggi ya dalam situasi telemedis seperti halnya untuk metode tradisional. Jadi kualitas
lebih sama, bahkan cenderung lebih tinggi gitu ya. Ini laporan tahun 2013. Kemudian yang ketiga, kepuasan pasien. Ya, jadi yang pertama tadi misalnya efektivitas biaya, yang kedua kualitas perawatan. Yang ketiga ini adalah tentang kepuasan pasien, ya, kepuasan. Nah, ringkasan penelitian ETA tahun 2013 melaporkan bahwa kepuasan pasien tentang penggunaan akses telemedis untuk perawatan dan penggunaan teknologi yang terhubung ke penyedia layanan kesehatan sangat tinggi. Jadi orang menggunakan jasa telemedis ini, mereka memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Jadi ini sangat bagus. Ya, tingkat kepuasannya adalah 98% ya. Ya, sekitar 90%-an, berarti sangat luar biasa. Tentu saja telemedicine atau telehealth adalah area yang membutuhkan penelitian lanjutan. Jadi ini hanya, saya pikir, suplemen gitu ya, yang menunjukkan sebetulnya bahwa dalam konteks pendidikan jarak jauh ya, itu sudah sangat terpercaya sebetulnya untuk kita laksanakan dalam konteks pendidikan. Bahkan di sini dikatakan tidak hanya pendidikan gitu ya, dalam bidang kesehatan, dalam bidang hukum, ternyata penggunaan teknologi jarak jauh ini sangat menantang gitu ya untuk diaplikasikan. Kemudian tulisan pada chapter 3 ini juga memberikan 3 lagi ya, ada 3 mitos ya dalam penelitian pendidikan jarak jauh. Jadi mitos-mitos tersebut, yang pertama, mitos 1, semakin banyak interaksi dalam kelas pendidikan jarak jauh semakin baik. Nah, ini mitos ya. Bernard tahun 2009 menemukan bahwa interaksi bukanlah ramuan ajaib yang dapat serta-merta meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Jadi interaksi bukan satu-satunya, maksudnya seperti itu. Jadi mitosnya, jadi bahwa banyak interaksi itu semakin baik belum tentu gitu ya. Interaksi itu penting, kata Bernard. Kemudian dan potensi bagi semua yang terlibat dalam pengajaran dan pelatihan untuk dapat berinteraksi adalah penting. Namun interaksi yang dipaksakan dapat menjadi kerugian yang kuat bagi pembelajaran yang efektif sebagaimana ketidakhadirannya. Jadi ya harus didesain dengan pas gitu ya, sesuai dengan situasi pembelajaran yang ada ya. Jadi tidak semuanya harus full interaction gitu ya. Itu dulu mitos yang pertama. Kemudian yang kedua, mitosnya adalah pelatihan instruktur diperlukan bagi siapapun yang berencana untuk mengajar dari jauh. Jadi pelatihan itu ya mitos gitu ya, bahwa itu harus gitu ya untuk yang mau mengajar jarak jauh. Pelatihan instruktur dan siswa agar efektif dalam lingkungan online telah dilaporkan penting ya. Jadi sama seperti interaksi tadi, interaksi juga penting, tapi bukan itu bahwa semakin banyak semakin baik, atau dalam konteks mitos yang kedua, semakin banyak mengikuti pelatihan sebagai instruktur atau sebagai pengajar online itu semakin baik. Tidak gitu ya. Itu penting, tapi bukan itu ya. Namun pelatihan cara mengajar peserta didik jauh hanyalah salah satu dari kumpulan kompetensi yang saling terkait yang dibutuhkan oleh guru yang efektif. Nah, itu. Jadi bukan satu-satunya. Kemudian yang ketiga, mitosnya adalah menggunakan teknologi pembelajaran dalam pengajaran adalah e-learning, dan ini sama dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ini juga mitos gitu ya. Pembacaan yang cermat atas monograf ini menunjukkan bahwa gagasan e-learning yang dibahas sebenarnya adalah ulasan tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi pendidikan jarak jauh tidak boleh disamakan dengan e-learning. PJJ lebih komprehensif dari itu. Artinya e-learning itu hanya bagian kecil dari pendidikan jarak jauh. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan dikatakan ketika PJJ ya e-learning, bukan. E-learning itu bagian kecil dari pendidikan jarak jauh. Itu beberapa hal yang dibahas dalam chapter ini, dan di akhir dari presentasi ini
ada summary ya, ada ringkasan, ada 22 praktek dan pendekatan yang tampaknya jelas ya didukung oleh literatur. Jadi dalam konteks ini ada 22 praktik ya dan pendekatan yang harus kita tahu ya sebagai calon praktisi di bidang teknologi pendidikan pada khususnya. Yang pertama adalah literatur dengan jelas menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam beberapa jenis lingkungan pendidikan jarak jauh akan belajar sebanyak dan seefektif siswa yang belajar di lingkungan tradisional atau tatap muka. Jadi ini yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa ya online offline tidak jadi masalah gitu ya, dan mereka bisa belajar ya sebanyak yang dilakukan ketika belajar secara tatap muka. Kemudian yang kedua, retensi siswa dalam pembelajaran jarak jauh seringkali lebih rendah daripada lingkungan tradisional. Nah, jadi sebetulnya retensi ya, tingkat penolakan siswa terhadap pendidikan di pelaksanaan pendidikan jarak jauh itu sebetulnya lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan ya pendidikan piece to piece. Ya, faktornya pasti banyak gitu ya. Kalau piece to piece ya harus berhadapan dan seterusnya. Tapi kalau PJJ ya lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dan lebih bisa mengeksplor gitu ya potensi yang ada pada anak. Yang ketiga, sikap instruktur terhadap pengajaran dan pembelajaran jarak jauh adalah komponen penting dari efektivitas. Nah, ini juga instrukturnya sangat penting. Kualitas kursus sangat penting. Kualitas sangat terkait dengan kepuasan siswa. Yang kelima, kecemasan siswa terhadap komputer sangat rendah mempengaruhi efektivitas. Jadi ya jangan lagi kita beralasan kita tidak melaksanakan jarak jauh karena banyak ya masyarakat kita yang gaptek dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Fleksibilitas kursus atau pembelajaran adalah karakteristik penting dari PJJ ini gitu ya, atau pendidikan jarak jauh yang efektif. Jadi fleksibilitas itu sebetulnya yang menjadi karakteristik penting dalam pendidikan jarak jauh agar efektif. Komunitas belajar penting dalam PJJ. Nah, ini ya instruktur harus mendorong bahkan memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Jadi ya belajar bersama ya, jadi tidak sendiri gitu ya. Harus melibatkan tadi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan konten itu harus intens gitu ya. Kemudian berikutnya, interaksi dalam PJJ adalah penting ya. Interaksi siswa dengan siswa dengan konten yang paling utama, itu yang saya katakan tadi. Diikuti dengan siswa ke instruktur atau instruktur ke siswa. Jadi itu hanya bagian kedua gitu ya. Yang penting itu adalah siswa ke siswa ke konten. Kemudian berikutnya, kontrol pelajar dan keterlibatan dalam instruksi yang disampaikan adalah penting. Bukan hanya kenyamanan. Jadi perlu kontrol juga gitu ya, bahwa ini harus ini. Makanya seorang desain instruksional gitu, instructional design itu harus membuat kontrol, misalnya pertemuan satu kita ini, yaitu salah satu bagian dari kontrol. Pelatihan siswa dan instruktur belajar dan mengajar jarak jauh terkait dengan efektivitas dan kepuasan. Jadi ya siswanya perlu dilatih juga, itu juga ada kaitannya gitu ya. Kemudian berikutnya, dukungan teknis untuk sesama siswa dan instruktur sangat penting. Yang ke-12, pendidikan jarak jauh dapat diadvokasi karena otonomi yang diberikan kepada pelajar. Jadi ya pelajar itu mandiri gitu ya dalam pembelajaran online. Yang ke-13, keahlian instruktur dalam PJJ dan dukungan instruktur merupakan dukungan yang kuat dan kenyamanan pembelajaran serta kepuasan siswa. Jadi instruktur perlu semacam all out gitu ya, memberikan dukungan dalam pembelajaran. Kemudian walaupun tadi instruksinya tidak utama gitu, tapi dia karena orang di balik layar, dialah yang harus memberikan dukungan. Dia juga perlu knowledge ya, skill dan seterusnya. Yang ke-14, kualitas pengajaran yang disampaikan dalam PJJ harus setara ya. Tidak sama dengan instruksi yang disampaikan secara tradisional di ruang kelas ketika pembelajaran dan
kepuasan diukur. Jadi ya harus harus apa ya? Karena memang lingkungannya berbeda, online dan tradisional. Ya, ke-15 kompetensi komputer terkait dengan keberhasilan siswa dalam PJJ, ya terkait gitu ya, kompetensi komputer. Kemudian retensi terkait dengan kepuasan siswa dalam pembelajaran, ya retensi juga. Kemudian frekuensi dari kualitas interaksi adalah kunci efektivitas dalam PJJ. Yang ke-18, apa yang bekerja secara efektif dalam pendidikan tradisional adalah titik awal untuk berhasil dalam pendidikan jarak jauh, ya. Kesetaraan harus menjadi tujuan. Oke, yang ke-19, ukuran kelas, ya tadi sekitar 20 orang ya, plus atau minus 5 ya. Jadi tadi kalau yang ideal, paling ideal itu 16, ya bisa 20, paling banyak 25 seperti itu. Yang ke-20 SKS. Nah, 2250 menit ya, 45 ya sekitar 50 menit gitu ya untuk satu SKS. Praktek telemedis atau praktek telemedis, telehealth ya, mengurangi biaya perawatan kesehatan secara signifikan dan menghasilkan tingkat kepuasan pasien yang tinggi. Ini ringkasan yang ke-21. 22, siswa daring melaporkan bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu pada tugas mereka daripada siswa yang diajarkan secara tradisional. Oke. Itu ya yang terakhir ada 22 summary. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa penelitian dalam konteks pendidikan jarak jauh ini menjadi pijakan kita gitu ya, sebagai calon praktisi di bidang teknologi pendidikan, bahwa penting sekali memahami semua elemen yang terkait dengan pendidikan jarak jauh gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memahami teknologi gitu ya, teknologi bukan itu gitu ya, tapi banyak hal sebetulnya yang tadi sudah dikemukakan dalam hasil-hasil penelitian ini yang harus menjadi concern kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.